Oh. Kok video mak? Enggak. Cuma nengok aja. Serius? Iya. Video rumah. Iya lu. Bertahu kita. Jadi nanti pas nyelimuti ibu, tinggal kayak gini aja lagi kayak gini. Ambil bagian tengah ibu baru buka. Jadi kita nggak gini-ginikan lagi apanya. Jadi kan langsung. Oh. Iya, Praktis weh. tapi ceritanya belajar tuh nanti tahu mama. Udah. Apa buat sedih senang aja. Teman kan datang semua. Cuma ini. Udah kan? Nah, paling bawah sekali. Ini sebenarnya selimut pengganti. Ini selimut pengganti paling bawah sekali. Baru baju bayi. Sini aja. Ini nanti topinya belum ada nih. Topi apa topi? Bayinya Topi mana? bayi. Apa kantong bayinya mana weh? Coba Itu. Oh. Ini topi bayi kurang. Topi bayi yang terakhir. Topi bayi. Nanti. Habis itu pakaian ibu satu set lengkap. Kolor. Habis itu Kolor ke Yuni. nggak ada kolor, ambil di sini aja di labor. Wih, weh, siapa nak pakai kolor? Baru masak. Habis itu ini Handuknya balik juga. Iya, lipat tebal juga. Oh. Biar mudah bukanya nanti. Udah, gitu. Nah, habis ini kain perlaknya di atas. Itu sarung untuk apa? Ini kain yang lipat seperti Segitiga. Iya, ini belum segitiga. Langsung lipat aja segitiga. Untuk babynya. Bulunya. Untuk alasnya sih. Perlak alasnya baru ini paling atas. Oh. Kalian kemarin pakai ini enggak? Enggak. Makanya minta untuk apa? Pakai itu kulu. APM enggak ada dong, enggak. Ada dia jadi Umar ini. Enggak ada. Berarti kalau kayak gitu nggak usah kalian bawa ini. Jadi Kalau kalian bawa besok bawa ini aja sama ini. Ya sih, ini fungsinya pengganti underpad. Ini namanya underpad. Ini kain yang lipat segitiga. Kalau pakai underpad, ya udah nggak usah bawa ini. Kalau misalnya nggak pakai ini, ya udah ini. Kayaknya lebih bagus ini lah kan. Ini dulu mah karena belum ada underpad dulu. Zaman bahula. Dulu. Ya udah, ini nggak usah lah ya. Iya. Ajarkan lah. Nanti udah tuh ditanya. Oh ya udah. Soalnya kemarin Jehan kan berarti di komen dosen, kenapa banyak kali Jehan katanya. Memang gini Bu, kata Ibu, kalau udah dengar nggak usah ada ini lagi, mubazir. Ini dilipat, apa yang penting dalamnya segitiga ya. Hebat ya. Nah, baru atasnya topinya. Topi untuk kalian ini gimana? Topinya masih ada tadi. Topi, kacamata. Topi ini kan? Iya. Apa tuh? Gurita. Celemek. Ini Enggak. Ibu. Oh, gurita. Gurita Ibu. Terserah mau pasang. Tapi sekarang udah ada yang langsung itu kan, yang bentuk celana juga tinggal diginikan.
Kalau ini udah nggak efisien sih, soalnya terlalu apa gitu. Ribet. Nggak bernapas ibunya. Ribet juga iya. Ini kan udah. Apa kok masak? Kok baru pakai Nah, baru paling atas selimut sih sebenarnya. Jadi dari awal tuh pasti udah diselimuti gitu. Kalau udah habis mungkin selimutnya di label. Habis dipakai mungkin. Itu ganti selimut. Iya, mana tahu ditanya nanti. Itu di mana tuh? Ya udah di tempat baju ibu tadi. Yang ada baju ibu tadi ya? Oh, kami kemarin nggak ada figurita. Iya, ini dulu. Kan memori sama bukunya. Oh ya udah sih kalau. Parah nih ya. Ya, berarti kami yang kurang kemarin. Sebenarnya susunannya asli tuh tadi kan 100.000 pengganti dari bawah kan. Andaikan aja lah kan. Nah, kayak gini posisi aslinya. Jadi kita belum, ini kan ibunya belum datang kan, makanya ibunya belum pasangkan. Nah kayak gitu aja sih. Baru APD sini. Ini masih lengkap sih. Iya. Pada Itu kita pakai APD ini waktu APN tuh. waktu APN. Ya. Ini piring plastik, namanya piring plasenta. Piring plasenta. Rasanya ada sih tadi. Mana? Di sini. Oh iya, dari masuk tadi. Iya. Nah kita butuh satu set parkus. Karena sudah bilang parkus. Boleh. Set kardusnya ini. Ya kan? Nah kita perkenalkan dulu namanya alatnya. Ini namanya satu set hacking. Hacking. Nah, hacking itu untuk Hacking. jahit. Ini alat-alat. Nanti kalian tambah apa ya, termometer. Ada. Stetoskop juga belum ada. Itu Termometer tadi ada. Termometer. Iya, itu di untuk apa namanya? ambil stetoskop siapa? Nita. Nita Nita. Tas Nita ada. Oh iya, dia buat stetoskop. Tas Nita ada belum tadi? Ini. Maunya yang langsung Mantap ada. kan situ kau. Memang. Oh, sensi bagi ibu. Efek belum makan tuh mungkin. Sama memang kan. Itu di dulu. Nanti kita butuh 3 handscoon-nya di dalam sini. Banyak tuh. Jadi 1,5 kata tadi. 1,5. Ini cuma 1 buat 3 nanti ya. Ini kurang 2 pasang lagi sih. Nah, ini namanya membeli kotor. Itu bengkok. 3. Kok banyak? Ini apa ya? Dikasih ini. Nah, kalian nggak belajar hacking kan? Enggak kan? Enggak. Oh, gunting episnya kurang. Ya bentuknya agak Mau minta Yun. coba tengok. Ini Gunting epis itu kayak mana? epis. Cari di Google. Sama enggak dengan ini? Ini gunting tali pusat. Beda ya? Klaimnya juga nih bukan klaim pusat. Tapi jadilah. Nanti kita baru lagi lah. Sebenarnya klaim untuk tali pusat kayak gini, ini kan lebih panjang. Ini kayaknya klaim untuk yang lain. Jadi kita butuh gunting setengah cover, 2 klem arteri, 5 klem. Ini klem nanti gunain untuk klem tali pusat, gunting tali pusat. Terus ini balon karet namanya untuk sedot ini ada diganti ya. Nah ini namanya kateter nelaton. Kateter sementara sini sih ada nih. Ini juga kateter tapi tingkat infeksinya lebih besar ini sih karena kan besi. Belum lagi ada karat-karatnya masuk ke lubang saluran kencing bisa infeksi. Nanti ini di situ kita butuh ini kita dari awal udah masukin ini apa namanya nih, kasa steril.
Ini nanti gunanya untuk bersihin muka bayi habis lahir, terus bersihkan, cek itu laserasi. Laserasi itu robekan pada vagina ibu kalau ada robekan setelah lahir. Ini 3 ya, jangan lupa. Nah ini sebenarnya harus ada apanya ya, harus ada kantongnya, plastiknya. Karena ini udah nggak ada. Jadi bayangkan aja yang ada di luar ini ada plastiknya semua. Jadi kita butuh 2 spet 3 cc. 1 untuk oksitosin nanti, 1-nya untuk lidokain. Lidokain itu untuk membius. Anestesi kan? Tapi kan nggak ada anestesi kan? Ini namanya umbilical cord untuk klam tali pusat nanti. Nah ini untuk suntik vitamin K. 1 cc aja. Untuk bayi nih ya. Oh, vitamin K-nya untuk bayi nih. Iya. Kita untuk ibu. Jadi nanti cari lagi kayak gini 1 lagi ya. 1 lagi kurang. Ini mau ibaratkan. Nah, jadi obat-obatannya kita butuhkan itu lidokain. Lidokain tadi untuk apa? Anestesi, Bu. Anestesi. Oksitosin. Untuk Untuk itu kan nyeri-nyeri itu kan? iya, untuk merangsang persalinan, kayak ngeluarin plasenta. Nah, itu loh obat-obatannya. Ini ibaratkan ini ya, nggak ada lagi soalnya. Nah, kalau swab yang untuk itu sebelum kita nyuntik kita disinfeksi dulu. Ini sebenarnya ada lagi nih. Ini tertutup ya. Nah, ini namanya kapas air DTP atau kapas cebok untuk vulva hygiene nanti. Nah, udah selesai masalah ini. Nah, itu kita butuhkan 3 tong sampah. Ada tong sampah tajam. Ini tong sampah non medis. Tong sampah medis tuh nanti isinya kayak gini. Yang basah-basah pokoknya medis tuh. Nah, kalau non medis sampah-sampah yang kering kayak bungkusan ini. Nah, baru kita butuh ini ya untuk ngeringin. Nah, baru ini perlengkapan ibu yang udah kita susun secara ergonomis. Baru jangan lupa piring plasenta, APD, sepatu boot. Nah ini ada satu. Ini air klorin, itu untuk air klorin. Ini air bersih. Udah selesai semua. Berarti sejalan tuh semuanya. Waktu Sejalan. kita nolong ibu tuh kita lakukan perawatan plasenta, langsung bayinya lahir langsung mandikan bayi gitu. Oh, bayi enggak. Bayi itu dimandikan setelah 6 jam. Ya, udah selesai nih kan. Ya, kita mulai ya. Oke, Bu. Jangan ketawa ya. Oke. Nah, jadi pertama kita sambut ibunya. Ibunya datang nih, tok Bu Nita. Mau persalinan. Ya, Bu. Kenapa tanya selamat pagi, Bu? Jangan selamat pagi, biasa persalinan tuh malam kan. Selamat malam, Bu. Ada yang bisa dibantu? Ini mau udah mulai persalinan katanya. Ya udah, Bu, kita bawa ke meja. Bukan meja, ke tempat tidur persalinan. Baru langsung itu kita selimuti. Ayo, Bu, berbaring, Bu. Nah, kita selimuti. Cepat, Bu Maria. Tapi nanti kalau mau cepat langsung aja lah selimuti. Langsung perkenalan dulu. Nah, hampir diselimuti kan. Deh, lawan percobaan enggak? Kalau maksud tuh. Enggak boleh adu apa cuma. Langsung aja pauin. Kalian enggak bawa tilik? Bawa. Tuh, sambil tengok tiliknya. Dalam tilik itu tuh. Nah, baru kita Itu dalam Di plastik. bawah harus dibuka gitu. kan kita mau tengok tanda kalah 2. Tanda gejala kalah 2. Tanya tanda gejala kalah 2 itu sekarang apa ya? Tanya, Bu, Ibu udah ada rasa dorongan ingin meneran? Iya, Bu. Baru kita meriksa tanda gejala kalah 2. Nah, tanda gejala kalah 2 itu yang pertama, Ibu merasakan adanya tekanan yang kuat pada rektum dan vagina. Kalau udah ada tekanan rektum, selanjutnya kita lihat perineumnya bakal nonjol. Yang ketiga itu vulva dan sphincter ani membuka. Nah, setelah kita pastikan udah kalah 2 nih. Kalah 2 kan udah pengeluaran bayi itu kan, udah berbuka lengkap. Baik, Bu, sebentar ya, Bu. Baru kita siapkan alat-alat. Cek lagi alat-alatnya, susun alatnya, bilang aja sama dosen tuh alat-alatnya kita butuhkan 1 set kartus, 1 set hekting kalau diperlukan nanti, 2 spet 3 cc. Jangan lupa ini masih ada kantongnya ya. Karena ini prinsipnya harus steril. Baru umbilical cord, alcohol swab,
Terus obat-obatan untuk ibu ada lidocaine, oksitosin. Obat-obatan untuk bayi itu ada Vika sama salep mata dan spet 1 cc untuk nyuntikan fit garanti. Baru kita butuh ini namanya Linek. Ada yang satunya lagi yang dicanggih-canggih itu namanya apa? Bukan dicanggih sih, Doppler. Ada tuh. Kalau pakai Doppler kalian butuh jelly. Nah, udah itu udah siap semua. Perlengkapan ibu, alas ibu, terus alas ibu udah semua sampai handuk kan. Baru 1 set baju ibu, 1 set baju bayi dan selimut pengganti. Piring plasenta, terus tong sampah ya ada 3 tadi. Tong sampah tajam, tong sampah medis, tong sampah non medis. Baru larutan ada larutan air klorin 0,5%, baru air bersih. Nah, setelah semua kita alat-alatnya sudah lengkap, kita masukkan spet 3 cc dan umbilical cord dan matahkan ampul. Jadi kita buka tutup instrumen dengan seperti ini. Kita nggak boleh bukanya seperti ini, nggak sekali lagi. Nah, kita buka seperti ini. Baru buka ini tanpa nyentuh, kan udah ada tuh untuk bukanya. Buka dengan tetap menggunakan prinsip PI. Taruh di bengkok. Baru ini belum perlu dibuka. Buka lagi umbilical cord. Ini buka, buang lagi. Habis itu patahkan oksitosin. Patahkan oksitosin. Jangan dipatahkan ya, Bu. Enggak. Patahkan oksitosin, patahkan, letakkan di luar. Baru kan ini sampah tajam kan? Iya. Nah, masukkan ke tempat tong sampah tajam. Nah, habis itu kan udah selesai ini semua, baru kita tutup lagi instrumen. Udah itu kita pakai APD lengkap. Pakai ini. Jangan ketawa ya, lama soalnya APD-nya. Pakai APD-nya lengkap. Nah, ini saya pakai celungnya. Udah pakai APD-nya, pakai sepatunya. Ya Allah. Terus sampai ke ladang, San? Iya, biarlah pedala. Biarlah. Jangan kesana. Baru sing-singkan lengan baju. Ingat ya, kalau pakai perhiasan, sebutkan lepaskan semua perhiasan, sing-singkan lengan baju sampai ke siku. Nah, setelah itu baru kita cuci tangan 6 langkah. Jangan pre-memoria, biasakan ya kayak mana prosedurnya kayak gitu yang kita lakukan. Nah, ibaratkan di sini kita cuci tangan 6 langkah. Capek memang cuci tangan tuh. Nah, baru bilas, baru kita keringkan di sini. Pakai 2 sisi. Baru tekan sini. Letakkan situ juga bisa, tapi lebih enak di sini sih. Nah, baru setelah kita pakai APD lengkap, kita buka lagi instrumen, pasang handscoon. Tangan kiri pegang handscoon, biasa ngerti kan gimana masang handscoon yang benar. Mana jempol? Ini kebesaran sih porsi dia. Nah, baru setelah itu kita sedot oksitosin. Oh, ini yang di sini. Buka. Ini ibaratnya kosong ya. Ini kan tadi kan. Nah, sedot oksitosinnya. Buang ke tong sampah tajam langsung. Nah, baru itu kita masukkan lagi ke sini. Tutup. Baru setelah itu kita dekatkan kapas cebok dan bengkok. Isi ya, Bu. Kita akan melakukan pemeriksaan dalam. Udah buka berapa nih ibunya? Nah, tapi pindahkannya ini jangan pakai tangan yang berhandscoon ya. Isi ya, Bu. Baru kita dekatkan gunting setengah kohor. Ini ya pakai ini. Nah, baru ambil handscoonnya lagi yang satu, pakai tangan
baru tutup instrumen pakai tangan yang memakai handscoon. Baru bilang bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dalam ya bu, biar kita tahu udah buka berapa ibu. Tunggu sebentar ya bu. Nah, baru kita pasang handscoon. Nah, udah selesai masang handscoon, kita lakukan vulva hygiene. Kita bersihkan dulu vagina ibu untuk pemeriksaan dalam. Permisi ya bu, ambil ini kapas RDTT, bersihkan labia mayoranya dulu. Mayora sebelah kanan. Bersihkan lagi labia mayora kiri. Baru singkap. Bersihkan labia minora kanan, labia minora kiri. Baru bersihkan semua vestibulum sampai ke anus. Baru buang. Baru kita lakukan pemeriksaan dalam. Nah, kita meng-VT. Pertama, kita jangan masukkan langsung 2 ya, satu-satu. Masukkan jari telunjuk dulu, baru disusuri jari tengah. Baru lakukan pemeriksaan dalam. Kita rasakan, oh porsionya udah teraba, serviknya udah dilatasi. Terus kita rasakan ketubannya belum pecah gitu. Nah, saat udah pembukaan lengkap nih, ketuban juga belum pecah. Nah, kita lakukan pemecahan ketuban yang disebut dengan amniotomi. Nah, kita ambil gunting setengah kotak, masukkan di sela-sela jari. Yang tajam menghadap ke bawah ya, menghadap ke bawah. Baru tahan, baru tangan yang sebelah kiri meraba fundus. Jadi kita pecahkan ketuban ini saat ada kontraksi tahu kan, perutnya itu keras. Nah, kita pecahkan di antara 2 kontraksinya tidak terlalu keras, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. Jadi udah kita rabakan, udah kontraksinya agak menurun. Kita nggak boleh pecahkan terlalu tinggi juga ya kontraksinya. Udah agak mau turun, baru kita putar. Pas kita putar kan jarum menghadap ke atas kan? Iya. Baru tarik untuk mengoyakkan selaput ketuban. Nah, setelah itu bakal keluar air ketuban kan? Nilai air ketubannya, apakah jernih, bercampur mekonium atau bercampur darah. Nah, setelah itu udah keluar semua, baru kita putar lagi guntingnya ke arah bawah. Masuknya tuh ke arah tadi. Kalau kita mutarnya tadi begini, maka balikannya juga begini. Jangan kayak gini ya. Itu nanti bakal robek kali selaput ketubannya. Baru kita keluarkan. Nah, tangan yang masih berada di sini, kita melakukan pelebaran selaput ketuban. Dah. Selesai itu, kita bereskan lagi alat, letakkan pada tempatnya. Nah, di sini kan, ini sampah medis kan? Iya, letakkan di sini. Nah, kalau ini letakkan di larutan klorin. Nah, itu tadi lawan klorin. Terbalik. Oh ya, salah. Ya udah lah, harus gitu. Baru kita bilas handscoon kita pakai air klorin. Bersihkan dulu, bilas, baru kita buka. Dan baru itu kita cuci tangan lagi dalam langkah seperti biasa, keringkan. Baru kita melakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Itu perlaknya kapan dipasang? Belum ya? Belum mau melahirkan. Waktu mau melahirkan aja. Iya. Udah kan? Nah. Lanjutin nggak? Manfaat Iya. apa kita lanjutin nih? Ngerti weh? Ada pertanyaan weh? Lanjut ya. Apa tadi lah ya, ketuban yang apa tadi, kalau bercampur sama apa tadi, warna apa dia? Dia kan penilaian ketuban 3, jernih, bercampur mekonium sama bercampur darah. Bercampur mekonium itu jadinya warna apa dia nanti Hijau. Mekonium itu kan beraknya bayi, ya itulah bisa dibilang. Nah, udah ngerti kan? Nah, baru setelah itu cuci tangan bersih nih, kita melakukan pemeriksaan denyut jantung janin.
Bu, kita cek dulu kondisi denyut jantung janin Ibu. Nah, bila punggungnya ada di sebelah kanan, maka letaknya ini sejajar pusat, tapi di bawahnya kita ambil. Sejajar pusat, di bawahnya kita ambil, di situlah kita meletakkan jinak kita. Dokter juga sama kok kayak gitu. Nah, baru itu kita dengarkan dalam 1 menit dulu. DJJ normal berapa? Ayo. 120 sampai 160. Baru kita dengarkan, lihat jam, pegang nadi Ibu. Sambil megang nadi Ibu. Perutnya deh. Jangan pegang ya kalau udah meriksa, dengarkan dalam 1 menit dulu. Nah, selesai tuh. Udah selesai kan? Informasikan sama Ibu dari pemeriksaan dalam kita tadi dan dari pemeriksaan JJJ. Baru informasikan sama Ibu. Bu, dari pemeriksaan dalam saya tadi, pembukaannya sudah lengkap Bu. Bayi sudah bisa kita lahirkan. Kondisi denyut jantung janin Ibu juga bagus Bu, 145 per menit tadi Bu. Jadi Bu, karena pembukaan Ibu sudah lengkap, saya ajarkan meneran ya Bu. Nah, kita ajarkan Ibu meneran yang baik dan benar. Jadi Bu, nanti pada saat saya sudah memimpin persalinan dan Ibu sudah mengedan, rangkul kakinya Bu ya, sampai ke situ. Terus kepalanya nanti ditarik ke arah dada. Terus meneran ke arah bokong ya Bu. Sekarang Ibu udah mengerti Bu? Udah katanya kan. Jadi Bu, kita tanya, dia mau didampingi sama siapa nih? Bu, Ibu mau didampingi sama siapa? Sama selingkuh kan? Sama suami katanya. Panggil suami. Pak. Kita yang panggil, dia nggak berdaya lagi. Pak, masuk Pak. Jangan lupa kita informasikan juga sama suami dari pemeriksaan kita. Pak, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan dalam. Bayi Bapak sudah bisa lahir, pembukanya sudah lengkap, denyut jantungnya juga bagus Pak. Jadi Pak dimohon di sini untuk mensupport istri Bapak tercinta. Support istri Bapak. Nanti kalau ya Ibu udah istirahat setelah ngedan, bantu saya Pak ya memberikan air. Bisa kan Pak? Bisa katanya. Nah, dari itu kita lihat lagi. Nah, saat vulva nih gini nih. Gimana ya bilangnya? Nah, gini vulva kan masih rapat nih, masih 0 nih pembukaan. Kalau udah nampak 5 sampai 6 cm, disitulah kita baru masang perlak, masang pengalas pada bokong Ibu. Nah, baru kita pasang perlaknya di bawah bokong Ibu. Bu, permisi Bu, angkat bokongnya Bu. Tahan bentar ya Bu. Ini masang satunya lagi. Oh, kalian mau pakai kayak segitiga ya? Iya nih. Iya. Nah, Kalau yang itu tinggal dibentang aja kan? Iya. Kalau kayak segitiganya kayak mana? segitiga sama aja. Mana segitiga Kak? Bentuk segitiga tadi. Nah, kayak gini pasangkan aja. Kalau udah pakai ini nggak perlu pakai underpad ya yang itu. Sama juga sebaliknya. Ini pasang aja lah semua nih, permintaan Nita nih. Dan ini pasang lagi underpadnya. Cepat buku berenang. Nah, kita bokongnya Bu. Nah, Ibu udah mau meneran Bu. Sabar ya Bu, baru kita cuci tangan lagi pakai handscoon. Makanya itu tadi jangan bilang handscoonnya ada 3. Udah 1 nih kan, berarti ini handscoon yang kedua. Langsung aja ya. Ini kurang handscoon nih. Iya, handscoonnya kurang. Tahan ya Bu, sabar ya Bu. Aduh Bu, jerit-jerit ya. Biasa ya, kejauhan ya kalau ambil air. Nggak di sini tempatnya, di ujung sini. Soalnya payung mau naik ke bawah. Nah, pokoknya kayak gini nanti. Ini kan apa kan ujung bed. Nanti di sini letakkan, jadi mudah narik. Tapi di sini aja kita buat ya. Nah, baru tuh udah pasang handscoon. Ya Bu, kita raba kontraksinya kan.
udah kontraksi. Nah, ya Bu, kita mulai dandan Bu ya Bu. Ayo Bu. Ayo Bu, iya Bu. Lagi Bu. Lagi Bu, iya Bu, pintar Bu. Nah, berarti kontraksi pasti Bu istirahat kan? Pak, bantu Pak kasih minum. Udah istirahat kan? Ibu mau ada lagi? Mau katanya. Ya, iya Bu, ada lagi Bu. Ayo Bu, iya Bu. Udah no, iya Bu. Nah, saat kepalanya udah nongol dikit nih, 5-6 cm udah muncul di vulva, kita tahan perineum Ibu. Pakai kain bersih juga bisa. Nah, kita tahan perineumnya untuk mencegah laserasi. Terus yang atas kita nahan bagian atas telinga untuk mencegah defleksi kepala. Defleksi kepala nanti kayak gini, kepala kan nanti bisa patah tulangnya kan. Nah, tahan. Ayo Bu, udah muncul kepalanya Bu, lagi Bu. Ya Bu, sedikit lagi, pintar Bu. Lagi Bu, sedikit lagi Bu, lagi Bu. Nah, lahir. Maka lahir berturut-turutlah lahirlah Kepala. ubun-ubun besar, dahi, hidung, mulut dan dagu. Baru kita bersihkan wajah bayi menggunakan dasar, bersihkan secara bijak. Nah, sambil kita nunggu putaran paksi luar, kita cek lilitan tali pusat. Kalau misalnya tali pusatnya masih bisa kita kendurkan ke atas. Kalau misalnya tali pusatnya kencang dan tak bisa dikendurkan, ya udah kita potong tali pusat. Tapi sebelum itu diklaim dulu. Nah, setelah bayi melakukan putaran paksi dalam, kan gini tadi kan. Nah, putaran paksi dalam tuh maksudnya kalau punggungnya sebelah kanan, nanti kepalanya bakal mengikuti bentuk punggungnya. Di kanan Udah sesuai. Kalau tadi kan posisinya badannya miring, tapi kepalanya kan ke bawah gini. Nah, kalau udah putaran paksi luar, bakal dia mengikuti punggungnya. Nah, setelah itu tadi kan posisi tangan kita gini kan. Nah, baru kita pindahkan kedua tangan kita di parietal bayi, parietal kanan dan parietal kiri. Kita bantu melahirkan bahu depan atau bahu atas. Sakit kepalanya itu. Tarik lembut ke bawah. Sakit kepalanya. Karena ini akan bahunya kan kurang nampak, soalnya bukan bayi beneran. Nah, baru tarik lembut ke atas, melahirkan bahu bawah. Udah nih kan, udah lahir semua kedua bahunya. Sanggah, baru kita tangan sebelah kiri menelusuri bagian kecil bayi. Nah, kita kepit ininya. Patah lupa masang tadi ya harusnya ya. Maaf. Nah, ini masang setelah underpad, pasang handuk. Nah, setelah itu baru kita letakkan di atas perut ibu. Langsung kita bersihkan segera. Kita bersihkan semua badannya kecuali telapak tangannya, karena bau rahimnya sama putih susu ibu itu sama, biar bayi mudah menyusui nanti. Baru ditetes semua, bersihkan sambil menilai warna kulit bayi, tangisannya, bernapas normal atau enggak, tonus ototnya, sama bayi bergerak aktif. Nah, setelah itu bantu suruh ibunya pegang bayinya, pegang sebentar ya Bu bayinya. Atau kalau ibunya nggak sanggup megang lagi, suruh keluarganya pegang bayinya di sini, di atas perut kok. Baru kita masuk manajemen aktif skala 3, itu mengeluarkan plasenta. Nah, kita sebelum itu kita cek dulu bayi ada atau tidak bayi kedua, raba fundusnya. Terus kalau misalnya ada bayi kedua, kalau kayak ngeliat kalian pasti ngerasa kepala, bagian punggung, bagian-bagian ekstremitas. Terus kita lihat tinggi fundusnya ini. Kalau misalnya tinggi fundusnya setinggi pusat, berarti nggak ada bayi kedua. Setinggi pusat atau 1-2 di atas pusat, itu nggak ada bayi kedua tuh. Nah, setelah itu kita suntikkan oksitosin untuk merangsang keluarnya plasenta. Ambil suntik oksitosin yang udah ada di sini tadi. Ambil, suntikkan di paha luar atau paha bagian lateral sepertiga di paha. Suntikkan oksi, jangan lupa pakai alkohol swab. Disinfeksi dulu baru suntikkan. Nah, setelah itu
bengkok kan udah dilepas pakai kan. Nah setelah itu baru kita melakukan pemotongan tali pusat. Nah, pemotongan tali pusat kita sediakan arteri klem. Ini arteri atau klem aja lah, bilang klem. Nah, urut tali pusat sebelum kita ngeklem kan masih banyak darah kan, kita urut dulu darahnya ke arah ini. Jaraknya itu 3 cm dari perut bayi. Klem kira-kira aja ya. Baru klem satunya lagi kita urut lagi, cuma jarak klem 1 dan klem 2 itu 2 cm. Baru kita klem lagi. Nah setelah kita klem, potong tali pusat. Nah potong tali pusat itu kita alasi perut bayi sama tangan kita gini, biar mencegah trauma pada bayi. Baru kita potong sekali potong aja gitu. Dan udah terpotong kan, kita ambil umbilical cord, kita pasang sini. Ini kalau udah dipasang nggak bisa terbuka lagi, makanya ece aja. Oke, itu kan buka satu aja kalian buka ya, kan dipotong tadi itu kan, udah pasang sini. Ini biarkan di sini. Baru kita suruh menyusui pada ibunya. Nah kalau untuk menyusui kan harus skin to skin. Jadi buka baju ibu, ini kan udah memang telanjang kan. Buka baju muul. Nah, pokoknya skin to skin. Nah, letakkan di antara kedua payudara ibu, baru selimuti bayinya lagi. Nah kayak gitulah. Pasangkan topi, ini nggak ada topi nih. Pasangkan topi. Nah setelah itu baru kita membantu melahirkan plasenta. Nah kita melakukan PTT. Sering dengar kan? Peregangan tali pusat terkendali. Nah ini kan panjang nih kan, klemnya sama di sininya kita pindahkan klem 5-6 cm dari vulva ibu. Sebelum itu seperti tadi diurut dulu. Nah baru pindahkan klem untuk mudahkan kita narik, kekuatan kita nariknya maksimum, bukan narik ya, meregangkan. Nah baru kita mulai melakukan peregangan tali pusat. Nah kita regangkan tangan yang satu itu di atas fundus membentuk dorsal-cranial kayak gini. Tujuannya kita gini, pas kita narik rahimnya itu nggak ikut keluar, makanya kita naikkan ke atas gini. Coba kita nggak itu pasti nanti rahimnya keluar, apa jadinya kan? Jadi bentuknya dorsal-cranial kayak gini. Nah udah ada kontraksi, pokoknya kita melakukan peregangan tali pusat ini pas ada kontraksi. Pas nggak ada kontraksi ya udah nggak usah lakukan apa-apa. Nah udah ada kontraksinya kan, baru kita regangkan bawah, atas, bawah, tengah, atas, sambil gini, tengah, bawah, tengah, atas. Nah bahaya. Tapi bukan ditarik gini ya, kita regangkan ini aja. Bukan narik ini, putus nanti. Nah udah. Nah itu kan kita melakukan peregangan ini kan tujuannya melepaskan tali pusat kan bersama dinding rahim. Nah tanda-tanda tali pusat udah lepas, ininya bakal bertambah panjang. Nah bertambah panjang, pindahkan lagi 5-6 cm dari depan vulva. Terus tanda-tanda plasentanya udah lepas sama perlengketan di dalam, semburan darah banyak, tali pusat tadi bertambah panjang, terus bentuknya itu perutnya itu bulat kayak kepala bayi. Nah setelah muncul nih tali pusatnya di introitus vagina atau di depan pintu vagina, pindahkan klemnya agak dekat biar mudah narik. Aduh mak jauh. Nah udah kayak gini kan, kayak gini, tangan kanan menyambut
menyambut di bawah gini, tangan kiri kita ngelipat, baru putar searah jarum jam, putar, ambil tali lalu lepas, baru ambil piring plasenta. Sesudah plasenta lahir, uterus ini uterus ibu harus berkontraksi dalam 15 detik. Langsung kita raba, kita lakukan masase. Nah, kalau misalnya dia nggak berkontraksi dalam 15 detik, berarti dia atonia uteri itu. Artinya atonia uteri itu adalah uterusnya lembek, nggak ada kontraksi, lembek aja gini. Kan kalau berkontraksi kan gini dia, keras. Nah, setelah kita pastikan udah baik ini, baru suruh ibu juga bantu, ajarkan ibu untuk memasase perutnya sendiri. Kalau ibu nggak sanggup, minta bantuan keluarga. Pokoknya ini harus berkontraksi terus dengan baik. Nah, setelah kita pastikan perut berkontraksi dengan baik, kita lakukan pengecekan tali pusat. Nah, tali pusat plasenta, kita cek bagian fetalnya. Nah, bagian fetal ini maksudnya bagian arah janin. Ini kan bagian-bagian janin, ini kan. Yang kita cek itu apa? Insersi uteri. Insersi uteri itu artinya di mana tempat penanaman tali pusat. Ada 3. Ada sentral. Sentral itu pas di tengah ya. Sentral, marginal, sama lateral. Nah, kalau ini berarti marginal. Baru itu kita periksa pembuluh darah. Pembuluh darah pada janin itu terdiri dari 2 arteri. Ini arteri nih yang merah-merah nih. 1 vena, yang biru nih vena. Baru itu kita ukur panjang tali pusatnya. Makanya kalian harus tahu berapa panjang tangan kalian segini. Kita ukur biasanya 50 cm sih. Baru udah kita cek nih lengkap nih bagian fetalnya, baru kita cek bagian maternalnya. Bagian dari ibu ini kan tadi lengket nih di dinding rahim. Baru cek bagian maternal. Kita satukan, ini kan penuh selaput ketuban nih kan. Nah, kita satukan selaput ketubannya. Nah, menyatu dengan baik, berarti nggak ada ketinggal. Baru kita buka lagi. Kita ambil kasar. Kita dab-dab, kita lihat kotiledon. Tahu kan kotiledonnya yang bulat-bulat? Apa itu menempel? Nggak tahu ya. Udah lagi aja kita cek kotiledonnya. Kotiledon pada plasenta biasanya itu jumlahnya 20-24. Nah, selesai kita cek ini, kita letakkan dalam kantong plastik. Baru setelah itu kita cek laserasi. Kita lihat apakah ada robekan pada vagina ibu. Ambil kasar, kita dab-dab bagian jalan lahirnya. Kita dab-dab. Kalau misalnya ada perdarahan aktif, itu harus kita hekting. Maksudnya kita jahit. Tapi kalian nggak ada hekting kan? Ya udah, berarti tidak ada perdarahan aktif, tidak perlu kita hekting. Pokoknya kita melakukan penjahitan itu bila ada robekan. Atau kita yang sendiri yang menggunting. Kalau misalnya kepalanya susah keluar. Nah, setelah itu udah selesai nih kan, baru kita buka handskun, rendam di lalu kita keluarin lagi handskun kita. Tapi sebelum itu kita bilas, baru kita buka. Nah, baru itu kita cuci tangan kembali, kita keringkan. Baru kita tanya ibu, Bu, bayi ini sudah berhasil menyusui? Udah berhasil, ya udah. Baru kita bereskan ini. Buka perlak. Ini kan apa darah-darah nih. Lipatnya harus angkat bokongnya, Bu. Lepaskan, letakkan di tong sampah. Bukan tong sampah, di tempat kain kotor. Lepas. Ininya juga lipat. Di situ angkat lagi bokongnya, Bu. Nah, taruh di tempat kain kotor. Baru waslapnya, baru ininya kita bersihkan pakai waslap. Nah, bersihkan dulu perlaknya pakai waslap. Pertama pakai air klorin. Bersihkan perlaknya.
semua. Baru kita bilas dengan air tetes, air bersih. Lagi satu. Nah, ini kita bersihkan bagian paha ibu dulu ya. Bersihkan bokong ibu yang banyak darah itu, bersihkanlah bokongnya. Pahanya angkat sih, Bu. Nah, udah bersih ibunya. Kita bersihkan lagi perlaknya bekas klorin tadi. Nah, ininya terserah ya mau dibuka apa enggak. Tengok kondisi bednya. Kalau bednya ini kan mudah tembus darah, ya nggak usah dibuka. Nah, habis itu kita pakaikan ibu celana dalam. Nah, pakaikan ibu celana dalam. Permisi Bu, angkat bokongnya Bu. Kita pakai celana dalam dulu Bu. Pasangkan softite-nya juga. Nah, baru memakaikan baju ibu kan nggak mungkin bayinya di sini kan? Kita ambil bayinya. Bayinya udah berhasil menyusui kan Bu? Udah. Udah kita ambil bayi. Kita pindahkan di tempat bayi. Nanti kan bayinya diperiksa juga tuh. Nah, baru pakaikan ibu baju. Oh iya, mau pakaikan ini ya? Pakaikan apa namanya nih kalian? Gurita. Kalau bila diperlukan. Anggaplah sudah memakai. Baru kita memakaikan baju ibu. Pakaikan ibu baju. Baru itu tadi tujuannya selimut pengganti, gantilah selimutnya ini pasti udah kena darah kan. Nah, anggap aja kita udah ganti dengan selimut pengganti. Aku kira Cik mau tidur. Nah, baru setelah itu bayinya lagi kita rawat. Bayinya. Nah, bayinya di tempat bayi ya, kita melakukan pemeriksaan bayi. Nah, kita pakaikan salep mata. Kayak ini. Pakaikan salep mata. Bayi nak dong tuh. Mantap kali. Ada. Bersihkannya. Terbalik bayinya. Oh. Ya Allah, kok bisa? Nah. Kan mata kan kayak gini kan, bersihkan dari arah luar ke dalam. Arah luar ke dalam. Sama juga. Luar ke dalam. Nah, setelah itu kita suntikan Fitka. Suntikan Fitka seperti biasa, patahkan ampul. Ambillah kalau swab, lupa tadi. Nah, Pak, kalau nyuntikan vitamin K itu di sebelah kiri. Kalau oksitosin tadi sebelah kanan. Nah, ini sebelah kiri. Mana kiri? Nah, ini kiri. Paha bagian luar sepertiga. Berarti di sini. Baru suntikan secara IM, intramuskular. Nah, selesai ini kan kata ibunya bayi udah berhasil menyusui. Pakaikanlah bayi baju. Pakaikan baju bayinya, bedung bayinya. Udah bisa bedung bayi kan? Ini langsung aja ya, nggak pakai baju kelamaan. Nah, ambil bayinya. Ini letakkan di pakaian kotor. Nah, bedung bayinya. Terserah mau bedung kayak mana. Inilah kan bayi baru lahir, harus kehangatannya harus tetap terjaga biar nggak hipotermi. Banyak kali lainnya di bedung. Mau tadi alasannya karena mata lagi. Nah, iya. Nah, itulah. Cari bayi beneran lah, bayi mantapnya dan mudah. Nah, baru kita dekatkan ke arah bayinya ya Bu. Terserah Ibu menyusui nanti yang bagian. Nah, letakkan samping Ibu atau letakkan di box bayi kan ada tuh. Nah, setelah itu baru kita melakukan manajemen skala 4. Skala 4 kan cuma pemantauan. Nah, yang pemantauan itu yang kita pantau itu ingat tekanan darah, suhu, nadi, kontraksi, kandung kemih atau urin atau air kencingnya lah, baru sama perdarahan. Kita cek tensi ibu, suhu ibu. Nah, setelah itu kita selesai
sampai sembuh kita lakukan. Nah, pemantauan ke lampa ini kan 1 jam pertama 4 kali tiap 15 menit. Seperti tadi yang kita pantau itu tekanan darah, nadi, suhu dan semacamnya. Baru 1 jam kedua itu cuma 2 kali pemantauan tiap 30 menit. Sudah selesai kan? Infokan sama ibu. Bu, saya telah selesai melakukan perawatan pada ibu, pada bayi ibu. Saya tinggal dulu ya bu. Jika ibu butuh apa-apa, panggil saya aja. Nah, setelah itu kita bereskan alat-alat kita semua. Semua yang seperti ini masukkan di larutan klorin. Seperti ini, masukkan di klorin. Pokoknya yang berbahan-bahan seperti ini masukkan ke klorin. Lalu sampah-sampah letakkan pada tempatnya. Udah selesai itu, buka APD kita, buka APD, rendam semua di larutan klorin, baru buka celemek, baru kita cuci tangan. Udah selesai. Nah, coba lah siapa yang mau coba.